Bayu tiba di Semarang dengan ransel besar di punggung dan koper yang rodanya sudah mulai seret. Ia baru saja diterima di sebuah universitas negeri, dan seperti kebanyakan mahasiswa rantau, ia datang mepet hari masuk kuliah. Rencana awalnya mau tinggal di kos temannya, tapi penuh. Semua kos yang dekat kampus sudah terisi. Sisa-sisa pilihan yang ada hanya kos-kosan tua, yang letaknya agak masuk gang atau yang sudah jelas tua dari tampilan luarnya. Setelah keliling hampir seharian, akhirnya Bayu dibawa ke sebuah rumah kos yang kelihatan biasa saja dari luar. Rumah 2 lantai dengan cat kusam, sedikit lumut di dinding luar, dan pagar besi yang berderit waktu dibuka. Pemilik kos, seorang ibu berusia 50-an, menyambutnya dengan ramah tapi tatapannya langsung berubah waktu Bayu bilang dia butuh kamar kosong secepatnya. Kos itu memang ada kamar kosong, tapi hanya 1. Di lantai atas, paling ujung, persis dekat tangga darurat belakang. Kamarnya kecil, agak gelap, dan ada bau apek yang menggantung di udara meski jendela sudah dibuka. Waktu itu Bayu tidak terlalu pikir panjang. Dia capek, badannya lengket, dan dia butuh tempat buat tidur. Lagi pula, harga sewanya murah dibanding kamar-kamar lain yang sudah dia lihat sejak pagi. Jadi ia ambil saja, tanpa banyak tanya. Tapi yang membuatnya heran, ibu kos sempat diam lama sebelum menyerahkan kunci. Bahkan sempat bilang kalau seharusnya kamar itu belum disewakan dulu. Tapi karena Bayu kepepet dan gak ada pilihan, akhirnya kunci pun berpindah tangan. Bayu cuma mengangguk, mengira ibu kos hanya ragu karena kondisi kamar yang memang kelihatan kurang terawat. Saat mulai naik ke atas, beberapa penghuni kos yang kebetulan nongkrong di ruang tengah menoleh ke arahnya. Wajah mereka datar, tapi ekspresinya seolah menyiratkan sesuatu. Mungkin sedikit kasihan, mungkin juga cemas. Tapi tidak satu pun dari mereka yang bicara atau sekadar menyapa. Begitu Bayu masuk ke kamar barunya, kesan pertamanya adalah sempit dan lembab. Ukuran kamarnya hanya cukup untuk 1 tempat tidur kecil, meja belajar, dan lemari tua yang warnanya sudah menguning. Plafon bagian pojok tampak sedikit mengelupas, dan cat temboknya pecah-pecah seperti lama tidak disentuh. Ia membuka jendela, tapi udara pengap masih terasa. Bau apek itu seperti menempel di dinding. Tapi, seperti kebanyakan orang yang baru pindah dan terlalu lelah untuk peduli, Bayu hanya beres-beres seadanya, lalu membaringkan tubuhnya yang pegal di atas kasur tipis dengan perkecil yang sudah keras. Hari pertama berlalu tanpa kejadian aneh. Bayu mulai terbiasa dengan suara-suara kecil dari luar kamar, seperti tikus lari di atap atau suara pintu terbanting. Tapi semua itu masih bisa dia terima. Dia pikir, namanya juga tinggal di bangunan lama. Wajar kalau ada suara-suara begitu. Yang membuatnya tidak nyaman baru terasa di malam hari. Sekitar jam 1 lewat, ketika semuanya sudah mulai sepi. Lampu kamar sudah dia matikan, hanya ada cahaya dari luar jendela yang menembus tirai tipis. Dalam keadaan setengah sadar, Bayu mendengar suara langkah kaki di lorong luar. Suaranya pelan, tapi jelas. Seperti seseorang yang berjalan dengan sangat hati-hati. Langkah itu terdengar berhenti di depan pintunya. Bayu diam, mendengarkan dengan degup jantung yang mulai tak beraturan. Tapi tidak ada suara ketukan. Tidak ada suara orang bicara. Hanya keheningan. Dan entah kenapa, dia merasa seperti sedang diawasi. Bayu mencoba menenangkan diri. Mungkin itu hanya suara anak kos lain yang ke kamar mandi. Atau mungkin suara dari luar, dari jalan depan gang yang terdengar samar lewat dinding. Tapi saat pagi datang, dan dia tanya secara tidak langsung pada teman sekamarnya saat sarapan, semua hanya tersenyum tipis dan tidak menanggapi. Hari itu Bayu mulai merasa sedikit aneh dengan suasana kos. Ada hal yang terasa janggal, tapi dia belum bisa menjelaskan apa. Beberapa penghuni kos tampak menghindar untuk ngobrol lebih dari sekadar basa-basi. Ada kesan bahwa orang-orang di sana menjaga jarak dengannya, seolah dia adalah orang yang harus dihindari, bukan karena sifatnya, tapi karena sesuatu yang lain. Di sore hari, ketika kembali ke kamar setelah mengurus administrasi kampus, Bayu merasa udara di kamar lebih dingin dari biasanya. Tidak seperti AC atau angin dari luar,
tapi dingin yang datang dari dalam ruangan itu sendiri. Ia mencoba menyibukkan diri dengan merapikan barang-barang, menyusun buku, menata baju di lemari. Tapi perasaan tidak nyaman itu masih ada. Menjelang malam, ia mencoba tidur lebih cepat. Tapi saat mematikan lampu dan menarik selimut, perasaannya kembali gelisah. Seperti ada yang bergerak pelan di luar kamar. Suara langkah itu muncul lagi. Kali ini lebih lambat, lebih berat, dan berhenti lebih lama di depan pintunya. Bayu memejamkan mata erat-erat, menahan napas, berharap suara itu segera pergi. Ia tidak tahu pasti kapan suara itu berhenti. Yang dia tahu, ketika membuka mata di pagi hari, pintu kamarnya sedikit terbuka, padahal semalam dia yakin sudah menguncinya. Dan di lantai, dekat pintu, ada bekas tapak kaki kecil, seperti jejak telapak basah dari kaki seseorang. Tapi jejak itu hanya satu arah, masuk ke dalam. Sudah 3 hari Bayu tinggal di kamar itu. Hari-hari awalnya dia masih bisa mengabaikan rasa tidak nyaman yang datang setiap malam. Tapi belakangan, perasaan aneh itu muncul bahkan di siang hari. Rasanya seperti ada yang mengawasi, meski kamar itu jelas-jelas kosong dan tak ada siapa-siapa. Pagi itu, saat membuka mata, hal pertama yang dia cium adalah bau anyir yang tajam. Semacam bau besi bercampur lembab. Seperti bau karat, tapi juga seperti bau darah. Padahal semalam jendela sudah ditutup rapat, kipas angin menyala, dan tidak ada makanan basi yang ia tinggalkan. Ia coba mencari sumber baunya tapi tidak ketemu. Lantai bersih, tidak ada binatang mati, dan kamar mandi pun tidak bermasalah. Ia sempat membuka jendela, berharap bau itu menghilang. Tapi yang aneh, begitu keluar kamar dan berdiri di lorong, udara kembali normal. Tidak ada bau apa-apa. Begitu masuk lagi ke kamar, bau itu muncul kembali, menyengat dan membuat kepala sedikit pusing. Bayu mencoba bersih-bersih kamar lebih menyeluruh. Ia keluarkan semua isi lemari, menyapu pojokan lantai yang tertutup debu tebal, dan menarik lemari kayu tua itu sedikit menjauh dari dinding. Lemari itu berat, dan bagian belakangnya sudah mulai lapuk. Tapi saat digeser, Bayu menemukan sesuatu yang membuatnya langsung merinding. Dinding di belakang lemari itu penuh dengan coretan. Tulisan tangan yang seperti ditulis tergesa-gesa, sebagian hurufnya besar, sebagian kecil, berantakan dan tumpang tindih. Tapi ada satu kalimat yang terlihat jelas, ditulis beberapa kali dengan tinta spidol hitam, "Jangan sebut namanya." Dan di bagian bawah, tertera sebuah nama, Rini. Bayu hanya bisa menatap dinding itu cukup lama. Tulisan itu tampak sudah lama. Ada bekas pudar di beberapa huruf, seolah pernah dibasuh atau dilap tapi tidak berhasil dihapus seluruhnya. Tidak ada tanda bahwa itu pernah dicat ulang. Seperti memang sengaja disembunyikan di balik lemari, agar tidak terlihat siapa-siapa. Rasa dingin menjalari punggungnya. Meski siang hari, hawa kamar mendadak dingin seperti malam. Sejak saat itu, keadaan mulai berubah. Bayu yang awalnya masih bisa tidur dengan tenang mulai sering terbangun tengah malam. Anehnya, alarm di ponselnya selalu menyala tepat pukul 2, padahal ia tidak pernah menyetel alarm di jam itu. Awalnya ia pikir hanya bug dari aplikasinya, tapi setelah 3 malam berturut-turut alarm menyala di jam yang sama, ia mulai curiga. Apalagi, setiap kali bangun karena alarm, suasana kamar selalu terasa berbeda. Lebih gelap dari biasanya, udara lebih dingin, dan kadang-kadang terdengar suara lirih dari arah lemari. Bayu bahkan sempat menghapus semua alarm di ponselnya, mematikan nada dering, dan menaruh HP jauh dari kasur. Tapi tetap saja, jam 2 pagi, alarm itu menyala. Bukan nada alarm biasa, tapi bunyi nyaring pendek, seperti dering yang rusak. Ia bahkan pernah membanting HP-nya karena kesal. Tapi malam berikutnya bunyi itu kembali muncul. Pada malam keempat setelah ia menemukan tulisan di dinding, Bayu mengalami kejadian yang membuatnya benar-benar takut. Saat terbangun oleh dering yang sama, ia membuka mata dan langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lampu kamarnya padam, meski sebelum tidur ia yakin sudah menyalakannya. Suasana kamar pekat dan sunyi.
Tapi dari arah kaki ranjangnya, ia bisa melihat garis samar jejak air di lantai. Bekas telapak kaki, seperti jejak kaki basah, berjalan dari pintu menuju tempat tidurnya. Tidak ada jejak keluar. Hanya satu arah. Masuk. Bayu tidak berani bergerak. Ia hanya menutup matanya dan berdoa dalam hati, berharap semua itu hanya mimpi. Tapi sayangnya, paginya saat bangun, jejak itu masih ada. Lantai kamar basah, padahal jendela dan pintu terkunci rapat. Tidak ada hujan, tidak ada kebocoran, tapi jejak kaki itu jelas-jelas nyata. Ukurannya kecil, seperti kaki perempuan. Bayu membersihkannya dengan kain pel, tapi rasa takutnya tidak ikut hilang. Ia mulai malas berada di kamar. Pulang kuliah, ia lebih sering nongkrong di warung kopi atau di taman kampus. Kamar itu bukan lagi tempat yang nyaman. Ia tidak bisa tidur nyenyak, dan setiap malam, ia selalu dihantui rasa gelisah. Seperti ada yang menunggu, ada yang tidak suka keberadaannya di sana. Bayu juga mulai memperhatikan satu hal. Setiap kali ia melewati cermin di kamar mandi kos, ada bayangan samar yang muncul di belakangnya. Ia tidak pernah menoleh, tidak pernah mencoba memastikan. Tapi dia tahu ada sesuatu. Dan entah kenapa, ia merasa semuanya berawal dari tulisan itu. Nama yang tidak boleh disebut. Nama yang tertinggal di dinding tua, tersembunyi di balik lemari lapuk. Dan untuk pertama kalinya sejak pindah ke kos itu, Bayu mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang dulu tinggal di kamar ini? Sejak menemukan tulisan itu di balik lemari, Bayu jadi makin gelisah. Hari-harinya berubah. Tidurnya tak pernah benar-benar nyenyak. Setiap malam, selalu terbangun jam 2 pagi oleh alarm yang menyala sendiri. Udara kamar makin dingin, bahkan saat cuaca di luar panas sekalipun. Dan entah kenapa, ada perasaan baru yang muncul tiap kali ia menutup pintu dan sendirian di dalam kamar, seperti sedang diawasi. Awalnya, Bayu hanya diam. Tapi makin lama, gangguan itu terasa makin nyata. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam kamar saat ia memejamkan mata. Pernah satu malam, ia merasa kasurnya bergetar halus, seperti ada yang duduk perlahan di ujung kaki tempat tidur. Tapi saat ia nyalakan lampu, semuanya tampak biasa saja. Namun rasa takut itu tak ikut padam. Akhirnya, karena tidak tahu harus cerita ke siapa, Bayu mulai merekam malam-malamnya sendiri. Ia menaruh HP di sudut meja, menghadap ke kasur dan lemari. Tanpa suara, tanpa pencahayaan tambahan. Ia hanya ingin tahu, apa benar ia hanya berhalusinasi atau ada sesuatu yang benar-benar terekam. Rekaman malam pertama tidak menunjukkan apa-apa. Hanya Bayu yang tidur gelisah, sesekali bergerak atau menendang selimut. Tapi di rekaman malam ketiga, semuanya berubah. Pagi itu, setelah bangun dengan lelah, ia membuka hasil rekaman. Awalnya biasa saja, tapi di menit ke-47, terlihat kursi di meja belajar bergerak sendiri perlahan, lalu berhenti. Beberapa detik kemudian, sebuah bayangan hitam seperti sosok perempuan duduk di sana, menghadap ke arah kamera. Bayu membeku. Ia menahan napas saat menyaksikan bayangan itu tak bergerak selama beberapa menit, lalu perlahan menoleh ke arah tempat tidur. Sosok itu tidak punya wajah yang jelas, hanya rambut panjang menjuntai dan bentuk tubuh yang samar. Tapi yang membuat Bayu makin merinding adalah ekspresinya sendiri dalam tidur. Ia tersenyum. Matanya tetap terpejam, tapi senyum itu jelas, dan tidak terlihat seperti miliknya. HP langsung dia matikan. Ia duduk lama di atas kasur, mencoba menenangkan diri. Kali ini bukan lagi firasat. Ada sesuatu di kamar ini. Sesuatu yang tidak bisa dilihat langsung, tapi terekam kamera. Di kampus, wajah Bayu terlihat makin pucat. Matanya sayu, tubuhnya lelah, seperti orang yang sudah berminggu-minggu tak tidur. Salah satu teman sekelasnya, Edo, akhirnya mulai bertanya. Mereka memang tidak terlalu dekat, tapi cukup sering ngobrol di awal perkuliahan. Edo tinggal di kos yang sama, hanya beda lantai. Tapi sejak tahu Bayu dapat kamar 13, dia diam-diam sudah curiga. Kamar itu punya reputasi aneh.
tapi tak pernah dibahas terbuka. Hanya bisik-bisik dari penghuni lama, cerita samar, dan aturan tidak tertulis. Jangan pernah ganggu kamar itu. Beberapa malam terakhir, Edo sering melihat Bayu berdiri sendirian di balkon kos. Kadang diam, kadang berbicara sendiri seperti mengigau. Malam sebelumnya, Edo bahkan mendengar Bayu menyebut nama yang tak asing, dengan suara pelan seperti orang tidur sambil bicara. "Rini, jangan tanganku." Edo berdiri lama di depan kamar Bayu malam itu. Ia tidak mengetuk, hanya mendengarkan dari balik pintu yang tertutup. Nafas Bayu terengah-engah, seperti sedang berlari dalam mimpi. Tapi yang membuat Edo benar-benar tidak tenang adalah nada suaranya. Bukan suara panik, tapi suara ketakutan yang sudah pasrah. Keesokan harinya, Edo memberanikan diri untuk bicara langsung. Ia menyusul Bayu di halte bus dekat kampus, dan tanpa banyak basa-basi bertanya, "Lo kenapa sih? Jangan bilang lo juga ngalamin apa yang pernah kejadian di kamar itu." Bayu menatap Edo dengan mata kosong, lalu hanya mengangguk perlahan. "Ada yang duduk di kamar gue malam-malam. Kadang gue denger dia di pojok ruangan. Kadang dia lewat di cermin. Dan gue baru sadar, gue udah nyebut namanya." Edo terdiam. Rahangnya mengeras. Selama ini, semua orang menghindari pembicaraan soal kamar itu. Tapi sekarang, temannya sendiri jadi bagian dari cerita itu. Bagian dari sesuatu yang dulu hanya mereka anggap rumor. Bayu menunjukkan video rekamannya ke Edo. Saat bayangan perempuan itu muncul, Edo langsung berdiri dan berkata, "Lo harus pindah. Sekarang juga." Tapi Bayu hanya duduk diam. Ia memeluk tasnya erat, menunduk, dan perlahan berkata, "Gue gak bisa. Dia udah ada di dalam kepala gue." Sejak malam itu, Edo mulai menjaga jarak. Bukan karena takut, tapi karena tidak tahu harus bersikap seperti apa. Setiap lewat kamar nomor 13, ia merasakan hawa yang berbeda. Bahkan ia pernah melihat pintu kamar itu sedikit terbuka sendiri, padahal Bayu bilang dia selalu menguncinya. Hari-hari selanjutnya, Bayu makin jarang keluar. Kamar itu kini lebih sunyi, tapi aura di sekitarnya makin berat. Kadang dari luar lorong, terdengar suara kursi ditarik di tengah malam, atau suara ketukan pelan di dinding kamar sebelah. Tapi yang paling mengganggu adalah suara bisikan pelan, seperti seseorang menyebut satu nama, berulang-ulang, sangat pelan tapi jelas. "Rini, Rini, Rini." Dan tak ada yang tahu, sampai di titik mana Bayu masih bisa bertahan. Sejak Bayu mulai berubah, Edo dan dua teman kosnya yang lain, Rizal dan Wina, merasa ada sesuatu yang harus mereka lakukan. Rasa penasaran yang awalnya cuma iseng, sekarang jadi beban yang makin berat. Mereka tahu kamar nomor 13 itu penuh misteri. Orang-orang di kos biasanya menghindar membicarakannya. Tapi setelah melihat Bayu yang makin tenggelam dalam ketakutan, Edo merasa ini bukan hal biasa lagi. Mereka sepakat untuk mencari tahu siapa Rini yang sering disebut Bayu. Nama yang muncul di coretan dinding kamar, di mimpi, dan di rekaman malam. Mereka mulai dari perpustakaan kampus dan situs berita lokal, menggali arsip koran lama. Setelah beberapa jam mencari, Rizal yang paling teliti menemukan sebuah artikel di koran kampus dari 5 tahun lalu. Judulnya pendek tapi mengerikan, "Mahasiswi hilang misterius di kos nomor 13. Mereka duduk berempat di sebuah bangku taman, membaca artikel itu dengan serius. Rini adalah mahasiswi baru jurusan sastra yang menghilang tanpa jejak dari kamar nomor 13. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Polisi sudah melakukan pencarian, tapi tidak menemukan apapun. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada petunjuk keberadaan Rini. Kasusnya tetap misteri hingga sekarang." Wina mengangkat alisnya, wajahnya agak pucat. "Jadi, kamar ini memang keramat, ya? Tidak cuma mitos doang?" Edo mengangguk. "Iya, makanya, selama ini kamar itu selalu dibiarkan kosong. Setelah Rini hilang, ibu kos nggak pernah mau sewain kamar itu lagi. Tapi Bayu, dia malah yang pertama pindah ke sana.
kata Rizal sambil menatap Bayu yang duduk termenung. Mereka semua menatap Bayu. Perlahan Bayu angkat suara, suaranya nyaris berbisik. Gue nggak punya pilihan waktu itu. Semua kamar penuh. Gue butuh tempat buat tidur dan belajar. Gue pikir, itu cuma kamar biasa. Rizal menatap tajam. Kamu tahu nggak, Bayu, kalau katanya kamar itu terkutuk, orang-orang yang pernah tinggal di sana, entah kenapa, selalu ada yang hilang, atau berubah jadi gila. Bayu menelan ludah. Gue nggak gila. Wina mendesah. Tapi kalau malam-malam kamu dengar suara-suara, lihat bayangan itu, atau dengar nama, Rini, terus-menerus, itu bisa bikin orang gila, loh. Edo menimpali, kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Rini. Mungkin dia butuh bantuan. Mereka pun sepakat untuk bertemu malam itu. Dengan bantuan Edo dan Rizal, Bayu akan coba mencari petunjuk di kamar 13 setelah semua penghuni kos tidur. Mereka ingin melihat apa yang sebenarnya ada di sana. Mungkin ada barang-barang Rini yang terlupakan, atau sesuatu yang bisa menjelaskan kenapa Bayu terus dihantui sosok itu. Ketika malam tiba, suasana kos berubah. Suara orang mulai redup, lampu-lampu di lorong padam satu persatu. Bayu, Edo, dan Rizal bersembunyi di luar kamar 13, mempersiapkan kamera ponsel dan senter. Mereka membuka pintu kamar dengan hati-hati. Udara dingin langsung menyergap begitu pintu terbuka. Bayu menyalakan senter dan menerangi sudut-sudut kamar yang suram. Meja belajar, lemari tua, tempat tidur yang masih ada sprei lusuhnya. Mereka mencari di balik lemari, di bawah tempat tidur, di sela-sela buku dan kertas. Lalu Edo menemukan sebuah buku harian yang sudah usang, tersembunyi di bawah tumpukan buku tua di lemari. Halaman-halamannya berisi tulisan tangan rapuh yang sulit dibaca. Tapi satu hal yang jelas, buku itu milik Rini. Bayu membaca dengan suara pelan, tanggal 5 November, aku merasa ada yang mengikutiku di kamar. Setiap malam aku dengar bisikan, tapi aku takut menghadapinya. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada yang ingin aku tahu, tapi aku takut. Mereka terdiam. Suasana jadi berat. Rizal berkata pelan, ini lebih dari sekadar cerita horor. Ini nyata. Rini benar-benar pernah mengalami ini. Bayu menatap kosong ke sudut kamar. Kalau dia dulu merasakan hal yang sama, berarti aku bukan satu-satunya. Edo mengangguk. Kita harus cari tahu kenapa dia hilang. Kalau kita nggak berhenti, mungkin kamu juga bisa hilang kayak dia. Bayu menunduk, seolah menelan kata-kata itu. Aku nggak mau hilang, tapi aku nggak tahu gimana caranya keluar dari semua ini. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari luar kamar. Ketiganya terkejut dan saling berpandangan. Udara di dalam kamar terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang mengintai mereka. Bayu berkata lirih, itu suara yang sama yang aku dengar setiap malam. Edo dengan cepat mematikan senter. Mereka berdiri di tempat gelap, berusaha menenangkan diri. Tapi Bayu merasa ada mata yang menatap tajam dari sudut ruangan. Sesosok bayangan samar berdiri di belakang lemari, seperti menunggu untuk diakui. Bayu menggenggam tangan Edo dan Rizal. Aku nggak sendirian. Aku nggak mau kalian juga kenapa-kenapa. Wina yang mendengar cerita itu keesokan harinya, hanya bisa menangis. Kita harus bantu Bayu keluar dari sini. Aku nggak mau kehilangan kalian semua. Malam itu, mereka bertiga berjanji. Bayu harus bertahan, Edo dan Rizal akan mencari jawaban lebih dalam lagi. Mereka harus mengungkap misteri Rini, membebaskan kamar 13 dari bayang-bayang kelamnya. Tapi yang mereka belum tahu, bahwa kamar itu sudah menunggu untuk menelan siapa saja yang terlalu dalam menggali rahasianya. Bayu sudah mencoba berbagai cara supaya bisa melawan rasa takutnya. Dia tahu satu hal yang pasti, jangan pernah tidur jam 2 pagi. Tapi malam itu, dia memutuskan untuk berjaga. Dia duduk di kursi kayu di pojok kamar, mata menatap jam dinding yang detiknya berdetak pelan. Suasana di kamar itu sunyi,
kecuali suara napasnya sendiri dan detak jam yang semakin mendekat ke pukul 2. Bayu menahan degup jantungnya, merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Dia menyalakan sebatang lilin yang ia bawa dari dapur kos. Cahaya kecil itu membuat bayangannya tampak panjang di dinding, dan sesekali Bayu melirik ke arah lemari tua yang selama ini jadi pusat gangguan. Waktu berjalan perlahan, detik-detik terasa seperti jam. Saat jarum jam menyentuh pukul 2, tiba-tiba listrik kamar padam. Kamar itu menjadi gelap gulita, lilin yang nyalanya hampir habis pun padam tersapu angin yang tiba-tiba muncul dari mana-mana. Bayu terdiam, jantungnya berdetak kencang seperti mau keluar dari dada. Tiba-tiba, dia mendengar suara perempuan menangis pelan, lirih, dari atas lemari. Suara itu seperti berbisik di telinganya, membuat bulu kuduknya meremang. Bayu menahan napas, lalu meraih senter di tasnya. Dia menyalakannya dan arahkan ke atas lemari. Di balik kegelapan plafon, dia melihat sepasang mata merah yang mengintip, berkilau di cahaya senter. Mata itu penuh kesedihan dan kemarahan. Bayu terpaku, keringat dingin mengalir di dahinya. Suara tangisan itu semakin keras, berubah menjadi ratapan yang memilukan. Dia berusaha berteriak, tapi suaranya tercekat. Tubuhnya gemetar hebat, ingin berlari tapi kakinya seolah melekat di lantai. Bayu sadar ini bukan hal biasa. Ini sesuatu yang sudah lama menunggu. Sesuatu yang sudah tidak bisa dia elakkan lagi. Ketika tangisan itu berhenti, tiba-tiba suasana menjadi sunyi kembali. Bayu menurunkan senter dan menatap ke sekeliling kamar yang gelap dan dingin. Perlahan ia menunduk dan melihat lehernya. Ada bekas tangan besar yang penuh lumpur, basah dan dingin, menandai kulitnya. Bayu meraba lehernya dengan gemetar. Dia tidak ingat kapan bekas itu muncul. Perlahan ia berjalan menuju tempat tidur dan duduk, mencoba menenangkan diri. Tapi tubuhnya terasa berat, dan matanya semakin sulit untuk terbuka. Dia merasa tertidur meski tidak ingat kapan mulai memejamkan mata. Keesokan paginya, Bayu terbangun dengan kepala yang berat dan rasa sakit di lehernya. Ia bergegas menuju cermin di kamar mandi kos. Bayangan di cermin membuatnya berhenti sejenak. Ada bekas tangan besar berwarna gelap seperti lumpur di lehernya. Bekas itu jelas bukan dari benda apapun yang dia sentuh. Edo yang melihat kondisi Bayu langsung panik. "Bro, ini parah. Kenapa bisa kayak gini? Lo ngapain semalam?" Bayu mencoba menceritakan semuanya. Dari awal ia berjaga sampai listrik padam dan suara tangisan itu muncul. Saat sampai pada bagian matanya melihat sepasang mata di plafon, Edo hanya bisa mengangguk pelan, wajahnya penuh kecemasan. "Lo harus keluar dari situ. Gue nggak mau lihat lo kayak gini terus," kata Edo dengan suara tegas. Bayu menggeleng. "Gue nggak bisa. Kamar itu sekarang, gue rasa dia sudah melekat sama gue. Kayak ada yang nempel, gak bisa lepas." Edo meraih bahu Bayu dan menatapnya serius. "Lo harus lawan, bro. Jangan biarin dia menang." Bayu diam, matanya kosong tapi ada api kecil di dalamnya. Ia tahu dia harus kuat, tapi rasa takut itu begitu dalam. Seperti sesuatu yang bukan cuma menunggu, tapi sudah masuk ke dalam dirinya. Malam berikutnya, Bayu memutuskan untuk mencoba lagi. Dia mengatur alarm di jam 2 pagi, siap-siap berjaga. Tapi malam itu berbeda. Ketika jarum jam bergerak ke angka 2, lampu tiba-tiba berkedip beberapa kali, dan suara tangisan kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih dekat. Bayu berdiri dan menyalakan senter. Sekali lagi, dia melihat mata merah yang sama mengintip dari plafon. Tapi kali ini, bayangan itu turun perlahan, bentuk perempuan dengan rambut panjang basah yang menutupi wajahnya. Bayu bisa merasakan hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Bayu menjerit, tapi suara tercekik. Bayangan itu mendekat, tangan yang penuh lumpur meraih lehernya. Bekas yang sama yang ia lihat pagi tadi mulai terasa sakit, seolah-olah bekas itu bukan hanya tanda, tapi ikatan. Dia berusaha melepaskan diri tapi tubuhnya lemas tak berdaya. Saat bayangan itu menyentuhnya, Bayu merasa tubuhnya seperti tersedot ke dalam kegelapan.
Ketika pagi datang, Bayu ditemukan tergeletak di lantai kamar oleh ibu kos. Dia tidak ingat apa yang terjadi sejak pukul 2 pagi. Bekas tangan penuh lumpur di lehernya masih ada, tapi tak ada penjelasan logis kenapa. Edo datang segera setelah mendengar kabar itu. Ia menatap Bayu dengan mata penuh kekhawatiran. Lo nggak boleh terus-terusan kayak gini. Lo harus cari cara buat ngelawan. Bayu hanya bisa mengangguk pelan. Ketakutan yang menguasainya terlalu besar, tapi ada satu hal yang dia yakin. Kalau dia tidak segera bertindak, malam berikutnya dia mungkin tidak akan bangun lagi. Kamar nomor 13 bukan sekadar ruang kosong. Itu adalah perangkap yang menyimpan kisah kelam Rini dan menunggu korban berikutnya. Bayu tahu, dia harus melawan kengerian itu, atau kengerian itu akan menghisap seluruh hidupnya. Bayu merasa ada sesuatu yang harus ia cari di kamar itu. Perasaan gelisah yang makin menjadi-jadi, seolah ada petunjuk tersembunyi yang menunggu untuk ditemukan. Malam itu, dengan senter di tangan, ia mulai mengamati setiap sudut kamar nomor 13, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan semua kejadian aneh yang menimpanya. Saat ia mengangkat papan kayu yang ada di sudut lantai dekat lemari, Bayu terkejut menemukan sebuah buku lusuh yang tersembunyi rapat di balik papan itu. Buku harian yang sudah menguning dan tebal oleh waktu. Tidak ada nama di sampulnya, tapi Bayu yakin itu milik Rini, mahasiswi yang hilang 5 tahun lalu. Tangannya gemetar saat membuka halaman pertama. Tulisan tangan yang rapuh dan rapi terlihat jelas, seolah Rini menulis dengan terburu-buru namun penuh kesadaran. Bayu mulai membaca perlahan. Hari demi hari, halaman-halaman itu berisi curhatan Rini tentang gangguan yang ia alami di kamar itu. Suara bisikan yang hanya dia dengar, bayangan yang selalu mengikutinya, dan rasa takut yang semakin menguat. Aku merasa dia ada di sini, tulis Rini di suatu halaman. Setiap malam aku dengar dia berbisik, memanggil namaku. Aku takut aku akan hilang seperti teman-temanku yang lain. Bayu merasakan dadanya sesak. Kata-kata itu seperti mengulang apa yang selama ini dia alami. Di halaman berikutnya, Rini menulis, "Aku tahu dia mau mengambilku. Aku bisa merasakan matanya yang dingin menatap dari sudut gelap. Dia tidak pernah pergi, hanya menunggu saat aku lengah." Bayu menunduk, menyeka keringat dingin yang membasahi dahinya. Perasaan takut yang ia rasakan selama ini mulai terkumpul menjadi satu gambaran yang nyata. Bayu sadar bahwa sosok itu bukan hanya hantu biasa, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap. Saat membalik ke halaman terakhir, Bayu melihat tulisan yang membuat bulu kuduknya meremang. Dengan tinta hitam pekat, Rini menulis, "Dia tinggal di cermin. Jangan pernah lihat terlalu lama, atau dia akan masuk ke dalammu." Bayu menatap halaman itu dengan mata terbelalak. Dia menutup buku harian itu dengan cepat, tapi rasa takut itu malah semakin merayap ke dalam pikirannya. Sejak malam itu, Bayu mulai melihat sesuatu yang aneh setiap kali ia bercermin. Wajah perempuan asing muncul di balik pantulan dirinya, kadang hanya sekilas, tapi cukup untuk membuatnya menjerit dan menoleh ke belakang. Wajah itu selalu tampak sedih, tapi penuh dendam. Suatu malam, Edo datang ke kamar Bayu dan melihat perubahan drastis pada temannya itu. Bayu terlihat lelah dan murung, matanya selalu menghindari cermin di dinding kamar. "Bayu, lo kenapa? Lo kelihatan kayak orang yang gak tidur berhari-hari," tanya Edo khawatir. Bayu menatapnya, suara bergetar. Gue nemu buku harian itu. Semua yang gue alami, ternyata bukan cuma gue doang. Rini juga." Edo duduk di samping Bayu, mencoba menenangkan. "Apa isi buku itu?" Bayu menghela napas panjang. Dia bilang, "Dia tinggal di cermin. Setiap kali gue lihat cermin, gue lihat wajah perempuan itu. Gue takut, Edo. Gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan." Edo menepuk bahu Bayu. "Gue di sini, bro. Kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Lo nggak sendirian." Tapi Bayu tahu, rasa takut itu bukan mudah hilang. Setiap malam, bayangan itu semakin sering muncul, seolah ingin menariknya ke dalam dunia lain.
Bayu mulai menghindari cermin, bahkan menutup sebagian besar kaca di kamar kosnya. Suatu malam, ketika Bayu tanpa sengaja memandang cermin yang terpasang di pintu kamar mandi, wajah perempuan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, dengan mata merah menyala dan senyum penuh kebencian. Bayu berteriak dan berbalik, tapi kamar kosong. Tiba-tiba, dari balik cermin terdengar suara lembut tapi menusuk. "Kenapa kau lari? Aku hanya ingin kau tetap di sini." Bayu gemetar, suara itu memenuhi ruangan. Ia merasakan hawa dingin membungkus tubuhnya, seperti ada tangan yang meraih dari balik kaca. "Kau harus berhenti melihatku," Bayu membela diri dalam hati, "kalau tidak, aku akan hilang seperti Rini." Tapi malam itu, Bayu tahu bahwa dirinya semakin dekat dengan kegelapan yang menyelimuti kamar 13. Sosok perempuan di cermin itu bukan hanya bayangan biasa, tapi penunggu kamar terkutuk yang ingin punya korban baru. Edo dan teman-teman Bayu mulai merasakan keanehan juga. Mereka melihat Bayu berubah, jadi lebih pendiam dan sering menghilang sendirian. Suatu malam, Edo mengajak Bayu untuk ngobrol serius. "Bayu, lo harus cerita apa yang sebenarnya terjadi. Gue nggak bisa bantu kalau lo terus menutup diri," kata Edo dengan suara tegas. Bayu menunduk. "Gue takut, Edo. Setiap kali gue coba lari dari bayangan itu, dia makin kuat. Gue nggak mau seperti Rini." Edo menarik napas panjang. "Kita harus hadapi ini bareng-bareng. Lo nggak bisa jalan sendirian." Bayu mengangguk pelan, sedikit lega karena akhirnya membuka diri. Ia tahu, untuk melawan sesuatu yang tak kasat mata, dia butuh bantuan. Mereka berencana mencari orang yang tahu tentang kejadian-kejadian aneh di kamar kos itu. Mungkin ada yang bisa memberi jawaban, atau cara untuk mengusir bayangan perempuan dari cermin. Tapi Bayu juga sadar satu hal. Membaca buku harian itu bukan hanya membuka rahasia, tapi juga mengikatnya lebih erat dengan dunia gelap yang selama ini menghantui kamar 13. Sebuah misteri besar menunggu untuk dipecahkan. Dan Bayu harus siap menghadapi apapun yang datang. Bayu sudah sangat lelah dengan semua kejadian aneh yang menimpanya di kamar kos nomor 13 itu. Setelah membaca buku harian Rini, dia merasa seperti sudah berada di ujung batas ketahanannya. Dia tahu harus bertindak, tapi bagaimana caranya melawan sesuatu yang tidak terlihat? Saat itu Bayu ingat pernah membaca sebuah ritual di forum online untuk membersihkan ruangan dari energi negatif. Malam itu, dengan hati yang penuh ketakutan tapi juga tekad, Bayu mulai menyiapkan segala sesuatunya. Ia membeli lilin berwarna putih, garam kasar, dan beberapa benda lain yang disebutkan dalam ritual itu. Ia membaca panduan dengan seksama, memastikan semua langkah dilakukan dengan benar. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya untuk bisa hidup normal lagi. Di kamar yang remang-remang, Bayu menyalakan lilin satu persatu dan menaburkan garam di setiap sudut ruangan. Lilin berpendar lembut, menciptakan suasana yang sepi dan agak menenangkan. Ia mengucapkan doa-doa singkat yang ia baca dari forum, berharap ada kekuatan yang melindunginya. Bayu merasa sedikit lega, tapi rasa was-was tetap bergejolak di dalam dada. Tiba-tiba, hawa di kamar berubah. Udara menjadi dingin sekali, seperti masuk ke dalam kulkas besar. Lilin bergetar, nyalanya menari-nari tak terkendali. Bayu merasakan napas berat menyusup di belakangnya. Tanpa peringatan, lemari tua di sudut kamar itu terbuka dengan sendirinya. Pintunya berderit keras. Isi dalam lemari beterbangan, buku-buku, pakaian, dan benda-benda berserakan di lantai. Bayu terkejut, jantungnya berdetak sangat cepat. Ia berusaha menutup pintu lemari tapi tangannya seolah ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Seketika, tubuhnya terasa berat dan pandangannya mulai gelap. Bayu mencoba melawan tapi tidak bisa. Ia jatuh pingsan di tengah kekacauan kamar itu. Dalam kesadarannya yang kabur, Bayu terjebak dalam mimpi buruk yang aneh. Di sana, ia melihat sosok perempuan berambut panjang dengan wajah sedih dan penuh luka, berdiri di depan sebuah cermin besar yang retak. Wajah itu sangat mirip dengan yang sering muncul di cermin kamarnya sendiri.
Perempuan itu membuka mulut dan berbisik lirih. Suaranya halus tapi menusuk ke hati Bayu. Dia bukan aku, tapi dia pakai wajahku. Bayu terkejut dan mencoba bertanya, tapi suara di mimpinya itu menghilang seketika. Dia terbangun dengan napas tersengal, berkeringat dingin. Edo yang mendengar suara gaduh dari kamar Bayu segera berlari masuk. Ia melihat kamar berantakan, Bayu tergeletak lemas di lantai. "Bayu, lo kenapa?" Edo panik sambil membantunya duduk. Bayu membuka matanya pelan dan berkata dengan suara serak, Aku coba ritual itu, tapi malah jadi parah." Edo memegang tangan Bayu erat. "Kita harus cari cara lain, bro. Ini bukan cuma soal energi negatif. Ini sesuatu yang lebih dari itu." Bayu mengangguk, tapi matanya tampak kosong. Ia merasa dirinya bukan lagi yang sama seperti sebelum ritual. Sesuatu telah bangkit dan melekat lebih dalam pada dirinya. Keesokan harinya, Bayu dan Edo mulai mencari tahu lebih jauh tentang sosok perempuan yang muncul dalam mimpi Bayu. Mereka menelusuri arsip kampus dan berbicara dengan beberapa orang tua kos. Mereka menemukan bahwa tidak hanya Rini yang pernah menghilang misterius, tapi juga beberapa penghuni kamar 13 sebelumnya. Semua cerita hampir sama. Gangguan, hilang tanpa jejak, dan kemunculan sosok perempuan dengan wajah yang sama. Bayu sadar bahwa ia tengah berhadapan dengan sesuatu yang bukan sekadar hantu biasa. Ini entitas yang menggunakan wajah Rini, mungkin untuk menipu dan mengambil korban berikutnya. Bayu merasa ketakutan tapi juga semakin yakin harus menghadapi kengerian itu. Jika tidak, dia yakin dirinya akan hilang seperti Rini dan penghuni sebelumnya. Malam itu, Bayu berdoa dalam hati, memohon kekuatan dan perlindungan. Ia tahu pertarungan belum selesai, dan kamar nomor 13 masih menyimpan banyak misteri yang harus diungkap. Tapi satu hal jelas, ia tidak bisa lagi diam dan menyerah pada ketakutan. Bayu semakin mengurung diri di dalam kamar nomor 13. Edo yang awalnya selalu bisa mengajak Bayu keluar atau sekadar nongkrong di warung dekat kampus, mulai kesulitan menghubungi temannya itu. Setiap kali Edo datang ke kos, Bayu lebih banyak diam, terlihat lelah dan matanya kosong, seperti kehilangan sesuatu yang sangat penting dalam dirinya. Bayu bahkan jarang makan. Makanan yang Edo bawa seringkali hanya disentuh sedikit lalu dibiarkan begitu saja. Itu membuat Edo semakin khawatir. Ada sesuatu yang berbeda dari Bayu, sesuatu yang Edo tak pernah lihat sebelumnya. Selain itu, kamar Bayu semakin aneh. Tembok yang dulu polos kini penuh dengan simbol-simbol aneh yang digambar pakai spidol hitam. Simbol itu menyerupai tulisan kuno dan lingkaran dengan titik-titik misterius. Edo nggak ngerti apa maksudnya, tapi ia tahu ini bukan tanda-tanda biasa. Tidak hanya itu, buku kuliah Bayu juga penuh coretan nama, Rini, yang ditulis berulang-ulang. Seolah nama itu menjadi satu-satunya yang penting baginya sekarang. Suatu sore, Edo memberanikan diri mengetuk pintu kamar Bayu. Saat pintu dibuka, ia melihat Bayu duduk termenung di pojok kamar. Wajahnya sayu dan matanya kosong. "Bayu, lo kenapa? Kok lo kayak gini terus? Lo jarang keluar, jarang makan, malah makin aneh aja," kata Edo dengan nada prihatin. Bayu menatap Edo dalam-dalam, tapi matanya tak memancarkan kehidupan seperti biasanya. Suaranya pelan tapi penuh makna saat menjawab, "Kalau aku pergi, siapa yang jagain kamar ini?" Edo bingung, "Maksud lo gimana?" Bayu menghela napas, "Kamar ini, dia nggak bisa ditinggalin. Kalau aku pergi, dia bakal ngambil yang lain." Edo kaget mendengar kata-kata itu. "Siapa dia, Bayu? Lo ngomong apa?" Bayu menunduk, tangannya meremas-remas buku kuliahnya yang penuh coretan nama Rini. "Dia, yang di cermin, yang ngintip dari sudut kamar. Dia nggak mau aku pergi." Rasa takut Edo meningkat. "Lo harus keluar dari sini, Bayu. Ini nggak sehat buat lo." Bayu tertawa kecil, tapi tawa itu dingin dan tanpa semangat. "Keluar? Gimana gue bisa keluar kalau dia selalu ada? Kalau gue pergi, dia bakal ambil orang lain. Gue harus jaga kamar ini,
Bahkan kalau itu berarti gue harus kehilangan diri gue sendiri. Edo merasa patah hati melihat perubahan temannya. Bayu, lo bukan penjaga kamar, lo manusia. Jangan biarin ketakutan itu nguasain lo. Bayu terdiam, matanya menyeratkan pergulatan batin yang berat. Ia tahu apa yang dikatakannya terdengar gila, tapi itu adalah kebenaran yang dia alami. Malamnya, Edo masih berpikir keras mencari cara membantu Bayu. Ia mencoba menghubungi beberapa senior dan paranormal yang pernah menangani kasus-kasus serupa. Tapi semuanya bilang, kamar nomor 13 itu memang punya energi gelap yang sulit diusir. Hari-hari berlalu, dan Bayu semakin tenggelam dalam dunia gelapnya sendiri. Kadang ia terdengar mengigau di malam hari, menyebut nama Rini dengan suara penuh kesedihan. Suatu pagi, Edo masuk ke kamar Bayu dan menemukan sesuatu yang membuatnya semakin khawatir. Bayu sedang melukis simbol yang lebih besar dan rumit di dinding, dengan wajah kosong seperti orang dalam trance. Bayu, stop! Lo nggak sendiri, kita di sini buat bantu lo. Edo berusaha menyentuh bahu Bayu, tapi Bayu menghindar. Lo nggak ngerti, Edo? Gue harus lakukan ini. Ini satu-satunya cara supaya dia nggak bisa ambil gue, kata Bayu dengan suara datar. Edo ingin menangis melihat temannya berubah seperti itu. Lo harus melawan, bukan malah nurut sama ketakutan itu. Bayu menatap Edo, matanya berkaca-kaca. Kadang gue nggak yakin gue masih bisa lawan. Edo menarik napas panjang, gue nggak akan ninggalin lo. Kita cari jalan bareng-bareng. Bayu mengangguk pelan, tapi dalam hatinya, ia merasa jalan itu semakin sempit dan gelap. Dia tidak tahu sampai kapan bisa bertahan menghadapi sesuatu yang terus meneror pikirannya. Sampai suatu malam, Bayu duduk sendiri di kamar, menatap simbol-simbol yang ia gambar sambil berbisik. Rini, tolong aku nggak mau hilang seperti kamu. Namun, kamar itu tetap sunyi. Hanya bayangan gelap yang menemaninya, terus mengintai dari balik cermin, menunggu saat Bayu benar-benar menyerah. Suasana malam itu terasa begitu sunyi di kosan. Edo sedang tidur di kamarnya, tapi tiba-tiba terdengar suara jeritan yang menusuk dari kamar Bayu. Suara itu sangat kencang dan mengerikan sampai Edo terbangun dengan kaget. Napasnya tercekat, jantung berdetak kencang. Dia tahu itu suara Bayu. Tanpa pikir panjang, Edo langsung berlari ke kamar Bayu. Saat Edo sampai di depan pintu kamar nomor 13, dia mencoba mengetuk tapi tak ada jawaban. Dia mencoba membuka pintu, tapi terkunci. Dengan perasaan panik, Edo mendobrak pintu itu dan masuk. Namun, yang dilihat Edo justru membuatnya semakin bingung dan takut. Kamar itu kosong. Bayu tidak ada di sana. Hanya ada sebuah HP yang tergeletak di lantai. Layarnya masih menyala dan sedang merekam. Edo segera mengambil HP itu dan memutar rekaman terakhir yang dibuat Bayu. Dalam video itu, Bayu duduk terpaku di kasur, matanya kosong dan wajahnya terlihat sangat pucat. Ia tidak bergerak sama sekali selama beberapa menit. Kemudian, perlahan Bayu menghadap ke kamera. Senyum yang muncul di wajahnya bukanlah senyum manusia biasa. Senyum itu dingin, mengerikan, seolah ada sesuatu yang menguasai dirinya. Edo menelan ludah, perasaan ngeri menyelimuti tubuhnya. Di belakang Bayu, sosok perempuan berdiri diam. Wajahnya tak terlihat jelas karena gelap, tapi Edo tahu itu sosok yang selama ini menghantui Bayu, Rini. Sosok itu terlihat seperti bayangan yang melayang-layang dengan mata yang menyorot tajam. Perlahan layar video berubah menjadi gelap, seolah sesuatu memutuskan rekaman itu. Edo merasakan jantungnya berdegup keras. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Tangannya gemetar saat mematikan video itu dan meletakkan HP kembali di meja. Bayu, kenapa kamu lakukan ini? Edo membisik penuh sedih dan takut. Dia berusaha mengingat percakapan terakhir mereka, berharap menemukan petunjuk kenapa Bayu bisa menghilang seperti ini. Edo mencoba menghubungi Bayu lewat telepon tapi tidak ada jawaban. Beberapa jam berlalu tanpa kabar sedikit pun. Rasa cemas dan takut semakin menjadi-jadi. Hari-hari berikutnya, Edo terus mencari-cari Bayu di sekitar kampus, kos-kosan lain,
bahkan di rumah sakit. Tapi Bayu benar-benar hilang tanpa jejak. Teman-teman kos pun mulai membicarakan kejadian aneh yang menimpa Bayu. Mereka mengingat kata-kata Bayu yang selalu bilang harus menjaga kamar itu, jangan sampai pergi. Edo merasa bersalah. Ia merasa kalau seharusnya dia bisa lebih membantu, lebih mengerti, atau bahkan mencegah Bayu dari hal yang mengerikan ini. Suatu malam, Edo duduk sendirian di kamar, menatap kosong ke arah kamar nomor 13 yang sepi. Dalam hati dia berdoa agar Bayu bisa ditemukan, atau setidaknya diberi kedamaian. Namun, ia tahu bahwa sesuatu yang besar dan gelap telah mengikat Bayu pada kamar itu, sesuatu yang sulit dilepaskan. Sejak saat itu, Edo berjanji untuk mengungkap misteri di balik kamar nomor 13 dan nama Rini. Ia tak ingin korban berikutnya jatuh ke tangan kegelapan itu. Karena ia tahu, jika Bayu hilang, bukan berarti cerita berakhir. Malam itu, di kamar nomor 13, bayangan itu masih menunggu, menatap dari balik cermin dengan senyum yang sama mengerikan. Setelah hilangnya Bayu yang tiba-tiba dan tanpa jejak, suasana kos nomor 13 di Semarang berubah drastis. Polisi datang untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak menemukan tanda-tanda bahwa Bayu pernah keluar dari kamar itu. Tidak ada jejak kaki di lorong, tidak ada pesan yang ditinggalkan, dan tidak ada barang yang hilang selain dirinya. Ibu kos, dengan wajah lesu dan mata yang tampak lelah, bersikeras mengatakan bahwa Bayu telah pindah secara resmi. Namun, semua itu hanya menjadi sebuah cerita kosong yang tak bisa dipercaya oleh teman-teman kos maupun Edo. Kita sudah cari kemana-mana, tapi Bayu benar-benar hilang. Mas, kata ibu kos suatu sore ketika Edo datang bertanya. Suaranya lemah tapi penuh ketegasan. Dia bilang mau pindah. Mungkin dia dapat tempat lain yang lebih baik. Edo memandang ibu kos dengan tatapan penuh ragu dan sedih. Ia tahu kenyataannya lebih kelam daripada yang diceritakan. Bu, saya yakin Bayu nggak akan pergi begitu saja. Dia nggak pernah bilang apa-apa sama saya soal pindah. Ibu kos menghela napas, lalu menatap ke lantai. Saya cuma bilang apa yang saya tahu. Tapi kalau benar seperti yang Mas bilang, saya minta maaf. Saya nggak bisa berbuat banyak. Satu persatu, teman-teman kos mulai pindah. Tak ada yang berani tinggal lama-lama di dekat kamar nomor 13 yang angker itu. Suara-suara aneh, bayangan gelap, dan suasana yang dingin membuat semua merasa tidak nyaman. Kamar nomor 13 pun kembali kosong. Pintu kamar itu ditutup rapat dan disegel oleh ibu kos. Tak ada lagi yang berani menyebut kamar itu dalam daftar kamar kos. Kamar nomor 13 itu sudah terlarang. Ibu kos menegaskan pada siapa saja yang bertanya. Jangan coba-coba buka atau menyebut namanya. Hari-hari berlalu, tapi suasana mencekam tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam Jumat Kliwon, suara aneh selalu terdengar dari dalam kamar nomor 13. Suara kursi yang ditarik perlahan, seperti ada seseorang yang sedang duduk atau bangun. Bisikan pelan yang seolah memperingatkan siapapun yang mendengar, jangan sebut namanya. Suara itu bukan hanya sekadar mitos. Banyak penghuni kos yang mengaku pernah mendengarnya. Suara itu membuat bulu kuduk berdiri dan hati berdebar ketakutan. Semua sepakat, kamar itu harus dibiarkan kosong dan dilupakan. Suatu malam, Edo berdiri di depan pintu kamar nomor 13 yang tertutup rapat. Ia merasakan getaran aneh di udara. Napasnya memburu, dan hatinya terasa berat. Ia tahu, kisah tentang kamar itu belum selesai. Bayu mungkin telah hilang, tapi kegelapan yang mengikat kamar itu masih tetap ada. Edo memejamkan mata sejenak, lalu berkata lirih, "Kalau kamu masih di sana, Bayu, aku nggak akan biarkan ini terus terjadi. Aku akan cari jawaban. Aku akan cari cara." Ibu kos yang lewat mendengar dan menatap Edo dengan tatapan prihatin. "Jangan terlalu dalam, Mas. Ada hal yang sebaiknya tidak diganggu." Edo hanya mengangguk. Tapi hatinya sudah bulat. Kamar nomor 13 mungkin sudah kosong. Tapi cerita horor itu masih hidup. Ia berjanji suatu saat akan mengungkap misteri itu sampai tuntas, agar tidak ada lagi korban yang harus kehilangan diri dan nyawanya.
Di antara keheningan malam, suara kursi yang ditarik dan bisikan halus masih terus terdengar, menjadi peringatan abadi bagi siapapun yang berani melanggar aturan. Jangan sebut namanya. Dan sebuah aturan baru pun dibuat oleh ibu kos, sebuah larangan yang tak boleh dilanggar oleh siapapun. Kamar nomor 13 tidak lagi disebut dalam daftar. Begitulah, kamar kos nomor 13 tetap kosong, terkunci rapat, dan menjadi tempat yang tak ingin dikenang oleh siapapun di Semarang. Sebuah tempat di mana kegelapan menyelimuti dan rahasia mengerikan tetap tersembunyi. Cerita tentang Bayu dan Rini pun menjadi legenda urban baru yang disampaikan dalam bisikan, selalu mengingatkan bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar manusia. Kadang, ada hal-hal yang sebaiknya dibiarkan tetap tersembunyi.